Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ke-12 bulan Ramadan. Video ke-12 berarti dengan tokoh ke-12. Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya kalian untuk subscribe channel ini. Di sini saya ingin menceritakan kembali mengenai kisah sahabat Rasulullah SAW, yaitu bernama Ikrimah bin Abu Jahal. Sahabat Rasulullah SAW yang satu ini jelas mungkin dari namanya Ikrimah bin Abu Jahal agak terlihat asing atau agak terlihat aneh malahan. Namanya dengan bin Abu Jahal berarti anak dari Abu Jahal. Seperti mungkin teman-teman banyak yang tahu, Abu Jahal adalah salah satu tokoh Quraisy yang paling jahat, paling kejam, yang sangat memusuhi Rasulullah SAW. Dan ini kenapa anaknya bisa masuk ke dalam agama Allah atau masuk ke Islam. Ikrimah bin Abu Jahal ini nggak kalah kejam seperti ayahnya Abu Jahal, bahkan lebih kejam daripada ayahnya. Ikrimah bin Abu Jahal ini pernah menyiksa sahabat Rasulullah SAW lebih kejam dari apa yang sudah dilakukan oleh ayahnya Abu Jahal. Bahkan apa yang dilakukan oleh Ikrimah bin Abu Jahal ini adalah bukan semata-mata karena dia selain karena dia membenci Rasulullah SAW, lebih besarnya adalah karena dia ingin membuat ayahnya atau Abu Jahal senang, atau istilah anak sekarang itu ABS, asal bapak senang. Jadi apa saja yang dilakukan bisa membuat ayahnya senang akan dilakukan oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Termasuk salah satu yang menyiksa sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dalam perang Badar, ayah dari Ikrimah ini meninggal, atau Abu Jahal ini meninggal. Nah, di situ niat dari atau kekejaman dari Ikrimah bin Abu Jahal ini bukan lagi membenci Rasulullah atau membenci agama Allah, lebih kepada ingin membalas dendam kematian dari ayahnya di perang Badar. Nah, dia semakin semakin beringas lah membalas kematian dari ayahnya. Nah, ketika perang Khandaq itu kaum Quraisy itu mengepung kaum muslimin di Madinah berhari-hari. Ikrimah bin Abu Jahal ini tidak sabar. Jadi dia nekat untuk turun dan menyerang kaum muslimin di dalam Madinah. Tapi yang ada malahan si Ikrimah bin Abu Jahal ini malah lari gitu loh. Malah kalah, dalam itu kalah karena dia dihujani anak panah oleh pasukan kaum muslimin. Dia malah lari balik lagi ke base campnya kaum musyrikin. Di riwayat lain dikisahkan juga ketika penaklukan kota Mekah, kaum Quraisy mengizinkan kaum muslimin untuk masuk ke dalam kota Mekah dan tanpa adanya gangguan dari tentara kaum musyrikin. Nah, di sini Ikrimah bin Abu Jahal bertentangan. Dia tidak mau. Dia malah ingin mengganggu dari kaum muslimin. Bahkan sempat menyerang kaum muslimin yang masuk ke kota Mekah. Langsung ketika penyerangan itu langsung dihadapi oleh Khalid bin Walid. Seperti teman-teman tahu, Khalid bin Walid adalah julukannya pedang Allah, dan dengan mudah menaklukkan Ikrimah bin Abu Jahal. Terdengar kabar bahwa Ikrimah bin Abu Jahal ini menjadi salah seorang yang diburu oleh tentara kaum muslimin atas perintah Rasulullah untuk ditangkap dan akan dihukum oleh Rasulullah SAW. Karena mendengar kabar itu, Ikrimah bin Abu Jahal pun lari ketakutan. Beliau lari ke Yaman untuk menghindari kejaran dari kaum muslimin. Ummu Hakim ini adalah istri dari Ikrimah bin Abu Jahal. Ummu Hakim alhamdulillah sudah memeluk agama Islam sebelum Ikrimah dan mengetahui bahwa suaminya menjadi target dari kaum muslimin, dan Ummu Hakim atau beliau berinisiatif bertemu dengan Rasulullah SAW untuk memohon ampunan dan berjanji akan membawa Ikrimah bin Abu Jahal ke Mekah. Dan di situ Rasulullah pun berkata dia aman. Mendengar kata itu, Ummu Hakim pun pergi ke Yaman mencari Ikrimah bin Abu Jahal. Singkat cerita, Ummu Hakim pun berhasil bertemu dengan Ikrimah dan menceritakan bahwa dia aman kalau kembali ke Mekah bersamanya. Dan di situ pun perjalanan dimulai antara Ummu Hakim dan Ikrimah bin Abu Jahal menuju ke Mekah. Mendekati kota Mekah, Rasulullah SAW pun bersabda kepada para sahabat dan pada para tentara kaum muslimin
Ikrimah bin Abu Jahal akan datang ke tengah-tengah Anda sebagai mukmin dan muhajir. Karena itu janganlah Anda memaki ayahnya, sebab memaki orang yang sudah meninggal berarti menyakiti orang yang hidup. Padahal makian itu tidak terdengar oleh orang yang sudah meninggal. Tadi muncul ini anak saya. Ikrimah dan istrinya pun disambut baik oleh Rasulullah SAW, dan situ pun Ikrimah berbaiat atau bersyahadat memeluk agama Allah, dan Ikrimah pun meminta kepada Rasulullah SAW untuk berdoa supaya dosa-dosa dia dikabulkan, dan permohonan dari Ikrimah pun dikabulkan oleh Rasulullah. Rasulullah pun berdoa untuk meminta ampunan untuk Ikrimah bin Abu Jahal. Suatu ketika pecahlah perang Yarmuk. Nah, di sini Ikrimah bin Abu Jahal turun ke medan perang untuk berjihad di jalan Allah. Di sini pun dia seperti singa yang tidur tapi terbangkit lagi gitu loh, hidup lagi, brutal lagi ketika berperang. Bahkan Khalid bin Walid pun disuruhnya mundur sambil berkata, "Minggirlah wahai Khalid bin Walid, biarkan aku menebus apa yang telah aku dan ayah aku lakukan dulu. Aku memusuhi Rasulullah SAW dan sekarang aku tidak akan lari dari pasukan Romawi." Subhanallah teman-teman, dari yang membenci sampai yang cinta banget sama Rasulullah dan agama Allah. Bahkan panglima perang sekelas Khalid bin Walid pun disuruhnya mundur. Jadi dia yang maju untuk melawan bangsa Romawi di perang Yarmuk. Ikrimah bin Abu Jahal tidak sendirian. Beliau bersama pamannya Harits bin Hisham dan Dirar bin Al-Azwar berdiri untuk membaiat bersama 400 pasukan muslimin yang lainnya. Dan mereka pun menyerbu kaum Romawi di perang Yarmuk, membabi buta semua musuh-musuh Allah, ditebas, dibunuh habis-habisan. Dan perang pun selesai. Pasukan kaum muslimin berhasil mengalahkan pasukan Romawi. Kondisi Ikrimah tergeletak dengan 70 tusukan. Di sampingnya ada Haris bin Hisham dan Ayashi bin Robi'ah. Nah, di sini yang menemukan tentara muslimin yang menemukan ketiganya itu melihat Harits meminta air minum. Kemudian karena melihat si Ikrimah juga meminta air, akhirnya si Haritsnya bilang, "Berikanlah dulu air itu kepada Ikrimah." Nah, si pembawa air ini lari ke Ikrimah. Ketika mau dikasih ke Ikrimah, Ikrimah melihat si Ayashi ini juga ingin minum. "Berikanlah dulu ke Ayashi bin Robi'ah airnya." Yang bawa minum lari lagi ke tempatnya Ayashi bin Robi'ah. Ketika mau dikasih minum, ternyata Ayashi bin Robi'ah sudah mati syahid atau sudah meninggal. Karena mengetahui sudah meninggal, si pembawa air minum ini lari ke keduanya yang tadi, ya, ke Ikrimah bin Abu Jahal dan Harits. Ternyata keduanya pun juga sudah meninggal tanpa sempat meminum dari air yang dibawa oleh tentara kaum muslimin. Ketiganya mati syahid di perang Yarmuk, dan ketiganya pun menikmati air di surga. Subhanallah teman-teman. Begitulah kisah dari Ikrimah bin Abu Jahal, anak dari tokoh Quraisy Abu Jahal yang sangat membenci Rasulullah, agama Allah, hingga akhirnya Ikrimah bin Abu Jahal pun bersyahadat dari yang membenci sampai menebus dosa-dosanya dan mati syahid di perang Yarmuk. Semoga bisa menginspirasi kita ya teman-teman. Di kisah untuk Ikrimah bin Abu Jahal, inilah salah satu tokoh Quraisy yang akhirnya memeluk agama Islam dan cinta mati-matian dengan agama Allah. Semoga kita punya jiwa yang seperti itu ya teman-teman. Demikian kisah ya Ikrimah bin Abu Jahal. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan pelajaran bagi kita semua. Di hari ke-12 bulan Ramadan, semoga tetap istiqomah menjalankan ibadah puasa sampai nanti di hari Lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.